Shalom keluarga Allah yang diberkati Tuhan, senang sekali rasanya hari ini kita dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kehidupan setiap kita. Renungan hari ini edisi 27 Maret 2024 dengan judul Saulus menjadi Paulus. Ayat renungan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20-22 yang mengatakan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Pemuritan merupakan proses penting di mana proses ini bukan hanya tentang pemberian pengajaran atau nasihat, tetapi juga mengenai pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Ketika seseorang menerima pemuritan dengan hati yang terbuka, perubahan yang luar biasa dapat terjadi dalam hidupnya. Seperti kisah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-22, kita membaca bagaimana Saulus yang awalnya adalah seorang penganiaya umat Kristiani mengalami perubahan hidup yang dramatis setelah menerima pemuritan secara langsung dari Kristus. Ayat 20-22 menjelaskan bahwa setelah menerima pengajaran dan pembimbingan dari Ananias, Saulus segera mengaku Yesus sebagai Tuhan dan memulai pelayanan yang luar biasa untuk memuliakannya. Kisah Paulus menunjukkan bagaimana pemuritan dapat mengubah arah hidup seseorang secara radikal. Dari seorang penganiaya menjadi seorang rasul yang gigih, Paulus menjadi teladan tentang betapa kuatnya dampak pemuritan yang benar dalam membentuk karakter dan tujuan hidup seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam kisah orang-orang sehari-hari di sekitar kita. Ketika seseorang menerima pemuritan yang tepat dan bertekun dalam pertumbuhan rohani, perubahan positif dalam karakter, sikap, dan tujuan hidup menjadi nyata. Itulah keajaiban pemuritan yang mengubah hati dan membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Renungan ini mengingatkan kita bahwa pemuritan bukanlah sekedar proses belajar, tetapi juga proses transformasi yang melibatkan hati, pikiran, dan sikap kita. Ketika kita terbuka untuk dimuridkan, Tuhan dapat melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus dan mampu melayaninya dengan setia. Amin untuk firman Tuhan. Apabila keluarga Allah diberkati dengan renungan hari ini, mari saudaraku silakan subscribe channel YouTube di bawah ini, berikan like, komen, dan bagikan renungan ini ke lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.